kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Giva Ragati Putri dengan NIM akhir 033. Saya Natasha Dwi dengan NIM akhir 052. Saya Dewi Praviani dengan NIM akhir 054. Saya Muhammad Yafi Atala dengan NIM 053. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang penyakit kardiovaskular yaitu acute coronary syndrome. Oke, selamat menyaksikan. Penyakit jantung iskemik atau yang biasa disebut dengan penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika aliran darah ke jantung berkurang akibat penyumbatan sebagian atau seluruh arteri koroner. Insufisiensi aliran darah ini menyebabkan bagian tubuh yang terpengaruh kekurangan oksigen. Etiologi dari penyakit jantung iskemik ini adalah dislipidemia, kondisi di mana terjadinya kelebihan kolesterol dalam darah. Selanjutnya adalah riwayat keluarga, merokok, hipertensi, diabetes mellitus, laki-laki berusia lebih dari 45 tahun, serta wanita yang berusia lebih dari 55 tahun, dan obesitas. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada klasifikasi dari coronary heart disease, yaitu dibagi menjadi dua, ada infark miokardium dan juga ada ischemic heart disease. Nah, untuk ischemic sendiri itu akibat adanya aterosklerosis yang menghambat aliran darah ya secara parsial, sehingga miokardium ini tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup. Kemudian yang kedua itu ada infark miokardium, di mana ini adalah blokade total ya peredaran darah yang menyebabkan terjadinya nekrosis pada sel-sel di jantung. Nah, untuk infark miokardium sendiri ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada transmural yang disebut sebagai STEMI dan subendokardial yang disebut non-STEMI. Nah, yang STEMI dia ini lebih parah daripada yang non-STEMI. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan blokade total pada arteri koroner yang utama, sehingga dapat menyebabkan area nekrosis dari iskemik itu lebih luas, termasuk kepada seluruh bagian dari lapisan jantung. Sedangkan untuk yang subendokardial atau NSTEMI ini terjadi ST-nya ini tidak meningkat seperti si STEMI. Nah, tapi tetap adanya penyumbatan darah sehingga pasokan oksigen juga berkurang. Nah, STEMI ini juga masih bisa merusak pembuluh darah secara permanen loh, dan dapat menyebabkan nekrosis kurang lebih dari 50. Oke, selanjutnya adalah patofisiologi dari ACS. Nah, patofisiologi utama dari ACS ini adalah terjadinya penurunan atau kurangnya pasokan aliran darah ke otot-otot jantung. Nah, hal ini tuh bisa terjadi dari beberapa hal, misalnya adanya plak aterosklerosis pada dinding arteri koroner. Nah, plak ini itu bisa stabil dan juga bisa nggak stabil. Kalau plaknya itu stabil, dia itu akan menyebabkan terjadinya stable angina atau rasa nyeri dada. Nah, tapi rasa nyerinya ini tuh akan berkurang atau hilang kalau misalnya si penderita ini istirahat. Dan stable angina ini akan muncul kalau misalnya dia tuh lagi stres atau melakukan aktivitas berat. Nah, selanjutnya kalau misalnya plaknya itu unstable, itu dia akan pecah atau terjadi ruptur. Nah, kalau misalnya terjadi ruptur plak, itu akan menyebabkan penyempitan pada dinding arteri, sehingga akan terjadi aktivasi trombosit yang memicu terbentuknya trombus. Nah, terbentuknya trombus ini akan menyebabkan dinding arteri arteri itu semakin sempit. Terbentuknya trombus ini akan menyebabkan arteri mengalami vasospasme, yaitu mengalami penyempitan. Nah, penyempitan arteri ini akan menyebabkan otot-otot jantung kekurangan suplai oksigen dan disebut dengan ischemic heart. Nah, kalau misalnya kondisi ini terjadi terus-menerus secara sering gitu, nanti dia bisa terjadi infark miokard atau nekrosis miokard. Lalu untuk ICF dari ischemic dan miokard. Nah, untuk ICF-nya itu untuk ischemic yaitu ada body structure, di mana ada S410 yaitu tentang kardiovaskuler ya, di mana yang mengalami kerusakannya itu pada bagian jantung dan pembuluh darahnya. Nah, lalu untuk body function-nya itu ada B410 yaitu jantung, B420 yaitu blood pressure,
pressure, D415 yaitu blood pressure function, dan D4150 yaitu function dari arterinya. Nah, lalu ada aktivitas limitationnya, ada D4501 yaitu walking distance, di mana jika melakukan perjalanan atau melakukan aktivitas yang berat seperti jalan yang jauh kan itu akan membutuhkan energi yang dimana jantung harus bekerja lebih ya. Dan itu kan pasti akan sulit dilakukan jika seorang itu mengalami ischemic heart disease ini. Nah, lalu untuk participation restriction-nya itu ada di 998 yaitu community, sosial, dan civic life, di mana kegiatan sosialnya itu pasti akan terganggu karena jika mengalami kelelahan berlebih kan pasti dia, jika jantungnya terganggu kan akan mengalami kelelahan yang berlebih. Nah, terus di D9204 yaitu hobi, pasti akan kesulitan dalam melakukan hobinya. Lalu D9201 yaitu olahraga. Nah, untuk olahraga ini kan jika seorang yang punya penyakit jantung kan pasti olahraganya nggak bisa olahraga yang lebih kayak lari atau misalnya bersepeda dengan jarak yang jauh seperti itu. Lalu untuk ICF dari inframyocardium, nah, untuk body structure-nya itu ada S410 yaitu heart dan pembuluh darahnya. Lalu ada body function-nya itu ada B410 heart dan B420 yaitu blood pressure-nya. Nah, lalu untuk aktivitas limitation-nya itu ada di 4501 yaitu walking long distance-nya, dimana kan emang nggak bisa untuk berjalan jauh yang membutuhkan kerja jantung lebih kan, karena tadi terganggu dari fungsi jantungnya karena ada penyempitan pada pembuluh darahnya. Nah, lalu untuk participation restriction-nya ada D998 yaitu community, sosial, dan civic life. Lalu D9204 yaitu melakukan hobinya, dan D901 yaitu melakukan olahraga. Pemeriksaan khusus dari penyakit jantung iskemik ini ada MRI dan juga elektrokardiograf.